Saudara, kita akan mendengar satu penggenapan dalam firman Tuhan. Peristiwa ketika Kristus bangkit yang akan dibaca oleh saudari. Kisah Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit itu dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, amin. Saudara, hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Ini peristiwa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Dan saya sering terus menyampaikan, ini masih relevan sampai sekarang ini di tahun 2021. Sebab apa yang pernah terjadi pada 2000 tahun yang lalu, ketika Kristus bangkit, bicara tentang kemenangan atas maut. Katakan amin. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kemenangan. Dan kemenangan itu diberikan kepada saudara dan saya. Dalam ayat penggenapan firman yang tadi dibacakan mendahului sebelum saya menyampaikan ayat ini, di situ dikisahkan bagaimana ketika pagi-pagi subuh, murid-murid Tuhan, di antaranya para perempuan-perempuan, mereka mendatangi kubur dan didapati kubur itu kosong. Batu yang menutupi kubur itu telah terguling. Dan ketika mereka melihat ke dalam, ada malaikat Tuhan berkata bahwa Dia sudah bangkit. Saudara-saudara, gempar Yerusalem ketika itu, ketika berita tentang kebangkitan Kristus, dan para murid-murid yang lain termasuk di antaranya Petrus, ketika mereka datang di kubur itu, benar mereka menyaksikan kubur itu kosong. Saudara, kebangkitan Kristus memberi sebuah kepastian tentang siapa pribadinya. Bahwa pribadinya bukan manusia biasa yang mati lalu tidak bangkit, tetapi Dia adalah manusia yang luar biasa yang kita percaya Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup karena Dia mati dan Dia bangkit. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus mengerjakan kemenangan, menang atas dosa, menang atas perhambaan, menang atas perbudakan, dan menang atas segala hal, atas segala perkara dalam hidup ini. Saudara-saudara, hari ini kita peringati kebangkitan Kristus. Hari ini orang mulai mengucapkan selamat Paskah, saudara-saudara. Iya. Tapi tidak hanya sekedar satu untayan kata Paskah saja, tetapi saya mau sampaikan kepada saudara untuk kita mau memahami tentang
Paskah dalam konteks keselamatan yang Tuhan kerjakan. Karena Paskah dalam kitab Perjanjian Lama adalah bicara tentang maut yang terlewati dari peristiwa ketika saat itu Tuhan mau menghukum di luar dari orang-orang Israel. Tetapi orang Israel yang memiliki tangga darah di setiap pintu rumah mereka, mereka terluput dari maut. Itulah Paskah. Maka demikian juga ketika Kristus bangkit pada peristiwa Paskah adalah bicara tentang keselamatan menjadi bagian setiap orang percaya, maka tidak ada maut lagi. Upah dosa adalah maut, tetapi ketika Kristus mati dan bangkit, maka firman berkata, keselamatan menjadi bagian setiap saudara dan kita semua. Mari kita kembali dalam kitab Efesus pasal 2 ini. Saudara, kitab Efesus pasal 2 di sini menulis tentang hakikat dari kematian, kebangkitan Kristus. Saudara, mari kita lihat di ayatnya yang kelima tadi, ayat 4. Coba ditampilkan di slide ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar. Saudara-saudara, saya mau mengawali dengan kasih-Nya yang besar. Seperti apa sih besar rahmat-Nya Tuhan itu? Tidak dapat diukur. Sudah. Tidak dapat ditakar akan kasih Allah itu. Kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya melampaui dan melebihi dari segala-galanya. Yang, ayat selanjutnya, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih-Nya yang besar itu diberikan, dilimpahkannya kepada kita, kepada saudara dan saya. Jadi begini, kasih Allah itu, kebaikan Tuhan itu diberikan kepada saya, kepada saudara, dilimpahkannya. Saudara, kalau bicara dilimpahkannya berarti sesuatu yang secara full power diberikannya, dilimpahkannya kepada kita dengan sepenuhnya. Itu sebabnya Yohanes pasal 3:16 kan disebutkan di situ. Karena begitu besar kasih Allah, saudara-saudara, akan manusia saudara dan saya, sehingga dilimpahkannya kepada kita. Lalu ayat selanjutnya, ayat 5. Tampilkan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita memperingati kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus memberi kehidupan kepada manusia, bicara hidup kekal. Sekali lagi, kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kehidupan kekal. Tetapi kebangkitan Kristus memberi jaminan kepada kita, maka kita memperoleh kehidupan kekal. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Saya balik di ayat sebelumnya. Karena kasih Allah kepada manusia, khususnya saudara dan saya yang percaya kepadanya, maka Dia siap mati dan Dia bangkit untuk mau menyatakan bahwa kebangkitannya memberi kebangkitan bagi setiap orang yang percaya. Engkau orang berdosa, tapi engkau beroleh pengampunan, engkau beroleh penebusan. Lalu kemudian, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan amin. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Miknya agak kurang bagus. Saya minta bantuan Pak. Mik yang itu aja. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya sering sampaikan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kebaikan Kristus dalam hidup ini. Sesuai dengan apa kata firman. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Dan siapa yang mengerjakan itu? Kristus yang mengerjakan. Ayat berkata dalam firman Tuhan, diberikan secara cuma-cuma. Bagi kita cuma-cuma, tetapi bagi dia melalui sebuah pengorbanan. Yang saya ibaratkan begini, ketika saya dengan segala daya dan upaya sesuatu saya lakukan, saya kerjakan, lalu kemudian setelah saya dapat hasil dari apa yang saya kerjakan itu, lalu saya mendatangi orang yang gak ada peran apa-apa, saya kasih kepadanya nih. Dan sesungguhnya dia gak layak menerima, tapi dia gak ada usaha dan gak ada upaya. Lalu kemudian saya berikan itu. Saudara, keselamatan yang secara gratis dan cuma-cuma, tapi jangan engkau lupa bahwa itu melalui pengorbanan Kristus. Dan nanti sebentar kita akan melihat apa menjadi tanggung jawab setelah ketika dia memberikan keselamatan itu bagi kita. Saya mau garis bawahi dalam ayat di sini, saudara. Kata kamu diselamatkan, kata diselamatkan. Ada banyak cara manusia lakukan untuk bisa mencapai keselamatan, saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ini doktrin firman Tuhan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Katakan amin. Kita semua yang ada di ruangan di sini, kita memiliki doktrin yang sama. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin, saudara. Amin. Maka itu sebabnya bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak muda, jangan sampai engkau tinggalkan Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena hanya Kristus yang memberi jaminan keselamatan itu. Saudara-saudara. Nah, saya mau mengawali, saya sudah 2 kali saya mengawali. Saya mau garis bawahi tentang keselamatan ini. Karena begini, saya percaya setiap manusia yang ada di atas planet bumi ini ingin mau selamat. Ya kan? Istilah orang berkata selamat dunia akhirat. Sekarang saya bicara tentang akhirat nanti. Saudara. Dan banyak orang dengan caranya, dengan apa yang dia lakukan untuk bisa mencapai selamat itu. Dan Kristus sudah menyiapkan itu semua. Firman berkata, karena aku datang dari sorga, datang kepada anak-anaknya, dan aku akan kembali ke sorga, menyiapkan tempat bagi anak-anaknya. Dan aku akan datang kembali kepada mereka yang percaya, kepada mereka yang hidup benar, untuk membawa ke sorga. Saudara-saudara sekalian, maka saya mau sampaikan, menggarisbawahi tentang keselamatan itu. Saudara, dalam bahasa Yunani, keselamatan itu dipakai sebutan soteria. Soteria ini memiliki 3 pengertian, 3 pemahaman. Saya sering setiap pasca saya khotbahkan ayat ini. Muncul setiap pasca, saudara, di khotbah ini. Tapi pada pagi hari ini saya ingin kembali mengulangi, saudara, karena ini perlu untuk diulang-ulang, saudara. Sebab ajaran dalam suratan Paulus baik kepada Timotius, bagaimana untuk terus mengajarkan secara berulang-ulang dalam kitab Perjanjian Lama pun juga demikian, tentang keselamatan. Pertama, saudara, kata soteria di dalam keselamatan itu, pengertian pertama adalah memberikan pembebasan. Amin. Dalam dosa manusia terikat. Iya. Manusia terikat. Saya gambarkan dia terborgol. Saudara, saya nonton TV sudah beberapa waktu yang lalu. Ada seseorang yang keluar dari salah satu gedung di Jakarta dalam kondisi terborgol. Ada borgol di belakang, ada borgol di depan. Terborgol. Saya tanya sama saudara-saudara, kalau seseorang dia terborgol, ya, berarti status orang itu apa dia secara hukum? Dia statusnya dia orang tahanan, dia tersangka, dia terdakwa. Ini diibaratkan tersangka terdakwa, dia sedang terborgol. Saudara, saya tanya, kalau orang terborgol begini,
Dapatkah dia melepaskan diri dari borgol ini, saudara? Tanya saudara. Tidak. Ada borgol yang terbuat dari tembaga, saudara-saudara. Kalau semakin kita mau coba mau buka, dia akan makin kenceng. Kita semakin mau memaksakan diri membuka, borgol itu dia akan semakin mengikat. Dia mau berusaha dengan upayanya nggak akan bisa terbuka, saudara. Dan orang yang terborgol statusnya dia tersangka, terdakwa. Dia menjadi pribadi yang tertuduh atas pelanggaran. Kalau dalam pengertian tentang dosa yang menyebabkan dia terborgol, terbelenggu, dia merasa tertuduh sebagai orang berdosa. Saudara, di dalam Alkitab ada satu gambaran tentang perempuan berzina. Ketika didapati berzina, maka mata orang, tangan orang tertuju kepadanya. Dan memang demikian ditulis dalam kitab Taurat. Dia layak dihukum, dia layak dibinasakan, dilempari dengan batu. Dia ini didapati manusia berdosa. Saudara-saudara, nah ketika dia statusnya tersangka, terdakwa, dan orang yang terdakwa statusnya, dia tentu kalau dalam dunia persidangan dia akan disidang sesuai pelanggarannya. Kalau benar dia terbukti bersalah, maka dia akan mendapat konsekuensi dari pelanggaran itu, dia akan dihukum. Nah, dia tidak bisa melepaskan diri dengan cara dan upayanya. Tidak bisa. Saudara, kalau demikian, siapa yang bisa lepaskan dia dari borgol ini? Siapa yang bisa lepaskan dia? Siapa? Orang lain. Orang kedua yang harus bisa melepaskan dia. Kalau saya mungkin baru saya bisa lepaskan. Dalam konteks tentang kehidupan manusia, ketika manusia dalam dosa, jatuh dalam dosa, maka manusia terborgol dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan. Maka itu sebabnya Kristus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk mau melepaskan. Saudara, kata soteria dalam pengertian di situ tentang keselamatan, maka Kristus datang, dia bebaskan. Maka dia ini menjadi status manusia bebas. Status manusia bebas. Saya khotbah minggu hari Jumat Agung kemarin, saudara. Manusia berdosa itu digambarkan juga sebagai manusia budak yang diperbudak oleh dosa. Tapi Kristus datang membebaskan dia status dari manusia budak, dari manusia yang terikat, dari manusia yang terborgol, maka dia dilepaskan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita peringati kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus beri kemenangan. Halo. Sore. Amin. Haleluya. Ya, ini Leo, ini beri kemenangan. Terlepas. Saudara, ketika dilepaskan maka dia mendapat kemenangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan orang yang menang inilah yang menjadi perjanjian Tuhan. Dan itu sebabnya dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan dan memberikan kemenangan, saudara-saudara, dari manusia yang terbelenggu. Coba buka dalam kitab Titus, bentar lihat agak sedikit lama kamu di sini. Titus 2 ayat yang ke-14. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Katakan amin. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Untuk membebaskan, dan ini Leo sudah dibebaskan. Ya. Untuk dibebaskan dari segala kejahatan, untuk dikuduskan. Jadi saudara-saudara, kehidupan kekristenan adalah pribadi yang dibebaskan oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan, untuk dikuduskan dan untuk menjadi umatnya. Dan menjadi kepunyaannya. Itu poin pertama, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara tahu, Yesus yang
dipaku di kayu salib, ya saudara, ada pribadi yang dibebaskan dan Yesus yang naik di atas bukit Golgota. Siapa namanya? Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa seseorang yang pada peristiwa ketika Yesus dalam sebuah persidangan, bebaskan dia dan salibkanlah dia. Yesus yang dimaksud. Siapa? Barabas. Barabas. Orang-orang Yahudi berkata, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Siapa Barabas itu, saudara? Seorang penjahat. Dia yang harusnya dihukum, tetapi Kristus yang harus menggantikan dia di sana, supaya dia dibebaskan. Saudara-saudara, jadi yang membebaskan ini Barabas ini bukan orang-orang Yahudi yang ketika saat itu mereka mendakwa Yesus, tapi Yesus yang membebaskan dia sehingga dia tidak dipaku. Yesus yang dipaku di kayu salib. Nah, itulah sebabnya kata soteria di sini adalah bicara untuk membebaskan orang ini. Dibebaskan dia, lalu kemudian dia dipersiapkan untuk menjadi umat yang kudus, dipersiapkan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri. Dan siapa itu? Saudara dan saya. Saudara, sangat istimewa sekali kehidupan kekristenan kita, karena kita dibebaskan oleh Kristus dan menjadi kepunyaannya. Saudara, yang kedua saya catat di sini tentang keselamatan itu. Jadi begini, Leo sekarang sudah begini, sudah bebaskan dia. Saudara, setelah sudah dibebaskan, pengertian selanjutnya adalah pribadi Kristus sebagai pembebas itu. Dia yang mengantar, dia yang membawa kita dalam perjalanan hidup dengan aman. Jadi begini. Jadi dia tidak biarkan statusnya setelah dibebaskan, dia mati kayu salib, dia bebaskan Leo, baru kemudian dia menghentar. Izin Leo kita turun ke bawah. Ya. Jadi kalau digambarkan saya ini adalah Yesus, Leo ini sebagai manusia, saudara dan saya. Setelah dia mati di kayu salib, dia bebaskan dari belenggu, masih terbelenggu. Dia bebaskan, setelah dia bebaskan, lalu kemudian dia menentang. Itulah konteks tentang keselamatan. Kristus menghantar, dia membawa kita. Saya pernah singgung dalam khotbah tahun yang lalu di sini, saudara, bahwa Kristus yang menghantar, yang membawa selama kita hidup sampai kita mati, karena hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Dan Kristus itu menjadi jurumudi di dalam hidup ini. Saya tanya sama saudara, kita diibaratkan ini ada dalam sebuah pesawat, lalu hidup kita ini bergantung kepada pilot. Siapa yang menjadi jurumudi kita? Yesus yang menjadi jurumudi, karena dia yang mengantar saya. Dan dia mengantar saya perjalanan hidup saya, saudara-saudara, ya, sampai akhir hidup ini, sampai batas mana dia berkenan kita ada hidup di dunia ini. Dan dia membawa saya, dia membawa Leo ini sampai di sorga, saudara-saudara. Kalau ada keyakinan, kepercayaan orang di dunia ini untuk mencapai sorga, tapi bingung, siapa yang membawa saya ke sorga ya? Nggak ada jaminan kepastian. Tetapi di dalam keselamatan Kristus, soteria itulah. Dibebaskan, lalu kemudian dibawa. Sebagai pribadi yang dibawa, saya secara pribadi, saya akan merasa aman. Amin. Oh, yang bawa Yesus, yang menyertai saya Yesus, yang bersama dengan saya Yesus, tiap langkahku dipimpin olehnya. Ada sebuah ilustrasi ceritakan, saudara tahu, ketika seorang dia mendapat mimpi, dia lihat di pinggir pantai ada dua pasang kaki yang berjalan. Sudah tahu, hanya ingin mengulangi lagi berjalan. Semakin jauh dalam mimpinya itu, dua pasang kaki ini berarti dua orang yang sedang jalan bersama. Semakin jauh perjalanan, tiba-tiba kaki yang satu hilang. Iya. Lalu dia bingung,
wah, kok kaki satu hilang? Dan ternyata kaki yang hilang itu adalah kakinya. Iya. Lalu dia nangis, loh kok hilang? Saudara-saudara, ternyata kaki yang satu yang masih ada itu adalah kakinya Yesus. Dan dia ternyata sudah digendong oleh kaki yang satu. Artinya menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini, dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga firman berkata dalam pengenapan firman, dia mengendong ketika kita lemah, ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak kuat dalam masalah persoalan. Artinya dia yang memberi jaminan dan rasa aman. Yang saya gambarkan seperti dalam sebuah pesawat ada pilot dan hidup kita bergantung kepada pilot. Ada juga sebuah ilustrasi yang saudara-saudara tahu, hanya ingin mengulangi. Ketika seorang bapak dia jalan di atas tali kan? Iya. Ketika dia di ujung sebelah sampai ke ujung sebelah, lalu kemudian dia memanggil seseorang, lalu seorang itu begitu beraninya untuk mendampingi ini bapak ini untuk berjalan. Ternyata orang yang mendampingi itu adalah anaknya. Iya. Saya tanya sama saudara, kenapa anak ini berani? Karena dia percaya bapakku aman, pasti akan membawa saya. Kita juga punya Bapa di surga yang memberi jaminan keamanan dalam hidup ini. Amin, saudara. Karena dia yang menghantar saya, dia yang menghantar saudara-saudara. Jadi di dalam Kristen bukan bicara seperti saya pernah urai dalam khotbah waktu yang lalu. Di dalam Kristen itu bukan seperti calo di terminal. Iya. Iya kan? Iya. Kalau calo di terminal, dia teriak Bandung, Bandung, Bandung siap berangkat. Tapi ketika mobil bus berangkat, si calonnya ketinggalan. Dia nggak menghantar penumpang ini sampai di Bandung, tapi dia ketinggalan. Iya. Tidak demikian dalam konteks keselamatan Kristen. Dalam keselamatan Kristen, ketika kita percaya kita dibebaskan, maka dia bertanggung jawab dalam hidup ini. Dan tanggung jawabnya dalam hidup ini adalah untuk membawa saya sampai di surga. Saudara-saudara, itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, saudara-saudara, setelah dalam perjalanan hidup menghantar itu, ya, dia juga memberikan perlindungan yang aman. Izin lihat saya. Saya gambarkan begini. Pengertian yang ketiga dari soteria itu adalah dia memberi perlindungan yang aman. Saudara. Perlindungan yang aman dari bahaya, dari kecelakaan, dari niat-niat orang jahat. Dia memberi perlindungan. Jadi tidak hanya sekedar menghantar, tapi dia memberi perlindungan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itulah konteks tentang keselamatan. Ya, makasih. Silakan. Di dalam kehidupan kekristenan. Sehingga kalau bahasa sederhana mau berkata Tuhan Yesus itu tidak pernah kurang di dalam kita. Amin. Dia tidak pernah kurang dalam hidupmu. Kalau terkadang dalam hidup ini terkadang kita terlalu banyak mengeluh, tapi sesungguhnya dia tidak pernah kurang dalam kita. Dalam hal apapun, hanya saja terkadang yang mungkin kita yang terkadang ketika dia mau menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita yang terkadang seolah enggan. Iya. Dia yang mau menyatakan anugerahnya kepada kita terkadang kita terlalu mahal. Iya. Tulus dikasih Tuhan. Atau yang terkadang ketika seperti apa yang saya gambarkan tadi, dia mau untuk merangkul kita, terkadang kita tidak mau, kita menjauh dari dia. Iya. Tetapi kembali dalam kitab tadi sejenak, saya mau balik bicara tentang Allah yang kaya dengan kasih karunia-Nya. Saudara bicara tentang kekayaan kasih karunia Tuhan yang itu tadi. Dia bebaskan dan dia hentar, dia bawa kemanapun kita pergi dia bawa. Dan dia beri perlindungan yang sempurna di dalam kehidupan kita dari bahaya. Saya singgung kemarin dalam kebaktian, sekarang ini masih dalam kondisi COVID-19. Tidak berarti dalam kondisi COVID-19 lalu kemudian Yesus tidak merangkul saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup ini. Amin, saudara. Sebagaimana bangsa Israel, sudah tahu kan? Pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan yang digambarkan dengan tiang awan dan tiang api, itu adalah bicara pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup. Saudara.
dari hujan, dari panas. Tuhan pelihara mereka. Tapi memang tidak berarti kemudian mereka tidak mengalami kerasnya perjalanan hidup, sehingga kaki mereka yang digambarkan ketika mereka jalan, kaki mereka sampai sobek-sobek, kaki mereka bengkak-bengkak. Tapi tidak berarti Tuhan tinggalkan mereka. Tidak demikian. Karena kasih karunia Tuhan, saya coba kembali balik di dalam kitab Efesus pasal 2 tadi. Ya, Efesus pasal 2 tadi, ayat 5. Dikatakan begini, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6 coba ditampilkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, Kristus tidak pernah berhutang di dalam kehidupan ini. Iya. Kalau dalam konteks ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi berhutang, manusia yang berhutang. Kristus tidak pernah berhutang dalam kehidupan ini. Dia yang berjanji, saya yakin dan percaya, dan janjinya itu terus Dia genapi di dalam setiap kehidupan kita. Ayat ini berkata, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Artinya Dia punya kesanggupan untuk menghentar dan membawa saya sampai di surga. Tidak ada satu pribadi di dunia ini yang sanggup membawa sampai di surga. Tidak ada. Sejak dari zaman Adam sampai di zaman sekarang ini tidak ada, hanya pribadi Kristus yang diproklamirkan yang sanggup membawa ke surga. Ada juga agama seberang yang percaya bahwa Dia sebagai Isa yang sanggup untuk membawa sampai di surga yang menjadi hakim atas mereka. Begitu juga dengan saudara dan saya. Jadi sekali lagi, tidak ada pribadi yang sanggup bawa ke surga selain pribadi Kristus yang akan membawa kita ke surga. Lalu ayat selanjutnya ayat 6. Nah, di sini kita akan lihat ayat 6. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita. Saya tanya sama saudara, Yesus baik gak bagi saudara? Haleluya. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, dapatkah kita balas kebaikan Tuhan? Saudara, kalau kebaikan orang lain bisa kita balas, tapi kebaikan Tuhan dapatkah kita balas? Pernahkah saudara menyadari bahwa napas hidup itu bicara kebaikan Tuhan? Hari-hari ini oksigen sedang kemari kesaksian dari Bapak Paulus. Maaf ya Bapak Paulus, saya tidak membuat mereka kembali duka mereka dalam kondisi berduka. Ketika kakaknya sedang dalam kondisi kritis, dicari oksigen. Tapi ternyata pun juga nggak membantu. Kita datang di rumah sakit, saya kemarin beberapa bulan yang lalu saya dapat postingan dari teman kami pendeta. Dalam kondisi yang sama dipakai oksigen. Akhirnya juga nggak bisa tertolong. Waktu Tuhan memang sudah harus demikian untuk terjadi sehingga harus dipanggil mendahului. Saudara-saudara, begitu juga dengan kesehatan, kekuatan, saudara masih bisa bergerak dan beraktivitas. Itu bicara tentang kebaikannya, sesuai dengan kebaikannya. Saudara kebaca nggak itu tulisan itu? Sesuai dengan kebaikannya. Kebaikan Tuhan yang melebihi dari segala-galanya dalam hidup ini, sehingga Tuhan tidak pernah kurang kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, untuk memaknai akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka di Paskah ini mari saudara, saya mau mengajak kita sekalian. Kalau Tuhan sudah sangat baik kepada saya, Tuhan sudah sangat baik kepada saudara. Mari kita merespon kebaikan Tuhan itu juga, dengan kita mau datang kepada Tuhan dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih akan kebaikan-Nya.
Amin, saudara-saudara. Lalu kemudian ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai hadiah. Dan bagaimana respon kita menerima hadiah? Saya percaya kalau saudara mendapat hadiah, saudara nggak akan menerima itu dengan muka yang cemberut, nggak akan menerima dengan muka yang asem. Tapi saudara akan mau berkata terima kasih. Kalau istri saya kau terima hadiah, saudara, terima kasih. Saudara, bagaimana dengan respon kita terhadap Tuhan yang sudah memberikan hadiah keselamatan? Saudara, Dia berikan kepada saudara, dan kita punya tanggung jawab untuk itu. Saya mau kasih gambaran. Pak, saya punya barang Pak ini. Ini enggak bernilai barangnya Pak, tapi ini pemberian buat Bapak. Itu statusnya sudah menjadi punya dia, tapi statusnya pemberian. Saya tanya, nilainya lebih banyak mana waktu dia beli secara transaksi uang atau pemberian? Pemberian. Betul saudara? Betul. Lalu kemudian, ketika ini statusnya sebagai pemberian, maka saya percaya saudara-saudara, beliau sebagai yang menerima barang itu sebagai status sebagai penerima barang secara gratis dan cuma-cuma, maka dia akan meresponi sebagai suatu barang yang paling berharga. Beda dengan beli ya Pak, ya kan? Kalau dibeli nilainya lain, tapi kalau pemberian nilainya menjadi status barang ini paling berharga. Iya. Nah, jadi ketika saya, Pak, ini Pak, saya beri buat Bapak. Makasih. Nah, Bapak silakan. Kok aja rambutnya Pak. Keselamatan juga demikian. Keselamatan adalah pemberian yang diberikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa diberikan saudara? Supaya manusia memahami dalam-dalam bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat mengasihi kita, saudara. Sehingga Dia berikan itu bagi saudara dan saya. Kita memahami untuk memaknai pasca ini, Tuhan sangat baik. Dia telah beri kepada saya kesehatan, Dia beri saya kekuatan, kemampuan, kehiburan, bahkan pun juga Dia berkati saudara dalam segala apa yang menjadi setiap pekerjaan saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu pemberian. Dan saya percaya kalau itu statusnya pemberian, sama seperti saya. Kalau saya mendapat sesuatu dari orang yang sifatnya pemberian, maka saya akan menjaga, saya akan merawat itu sedemikian rupa. Karena statusnya itu hadiah. Begitu juga dengan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu statusnya hadiah. Lalu kemudian berikutnya, karena statusnya hadiah, Rasul Paulus berkata dalam tulisan firman Tuhan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu bicara tanggung jawab. Sehingga keselamatan atau hadiah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, kita tidak sia-siakan begitu saja. Ya, kita tidak abaikan begitu saja. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, kita memiliki tanggung jawab untuk kita menjaga dan memelihara apa yang Tuhan berikan itu kepada saudara dan saya. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami persoalan, mengalami pergumulan, tapi yakin dan percaya, saya ini ada hadiah yang dari Tuhan, yang tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah kekang oleh waktu, lekang oleh waktu. Secara keselamatan dan saya harus menjaga itu. Lalu kemudian, saudara-saudara kasih Tuhan, ayat selanjutnya, ayat 9, coba ditampilkan ayat 9. Ayat yang terakhir saya membaca buat saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan tahu. Dia tahu, sehingga dia mengerjakan itu, pekerjaannya itu. Iya. Sebab kalau misalnya statusnya itu dibeli, saudara-saudara, manusia bisa komplain. Ini kan saya beli, Pak, kenapa ini barangnya rusak? Tapi karena itu sifatnya pemberian, saudara-saudara kasih Tuhan, itu bicara anugerah yang dia berikan bagi saudara. Maka kita punya tanggung jawab untuk memelihara itu. Bukan karena usaha kita dalam konteks di sini, saudara. Ya. Kita hanya diberi tanggung jawab untuk mengerjakan tanggung jawab yang sudah dia berikan tentang keselamatan itu. Dan ayat yang terakhir, ayat 10. Coba tampilkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Maka ketika Kristus mati dan Kristus bangkit, dia nyatakan kemenangan, maka dia akan menyampaikan, tetaplah tinggal di dalammu. Amin. Tetaplah tinggal dalamku. Maka di akhir renungan ini saya mau sampaikan, maka kita ini orang percaya seperti ada dalam satu gerbong kereta, lalu ada masinisnya. Kita ini diibaratkan seperti penumpang dalam satu pesawat dan Yesus yang menjadi jurumuninya, supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, engkau yang ada di dalam Kristus, tetaplah di dalam Kristus. Amin. Apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan yang engkau hadapi, jangan pernah engkau tinggalkan Kristus. Karena hanya Kristus yang sanggup untuk memberi jaminan. Saya sudah dibebaskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya anak domba. Sekarang saya yang dulunya terbelenggu, tapi sekarang saya sudah dibebaskan. Ketika saya dibebaskan, kemudian saya dihantar oleh Yesus berjalan. Sepanjang perjalanan hidup ini dia bawa saya. Dan dia memberi perlindungan yang aman dalam kehidupan saya. Sampai tiba nanti bersama-sama dengan dia di surga. Dan itu rencana Tuhan bagi setiap umatnya, saudara dan saya. Amin. Mari saya masuk jemaat, kita bangkit berdiri. Segala pujian, syukur hanya bagi Engkau Yesus. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan ini. Kami boleh memperingati Engkau Yesus yang sudah bangkit dan beri kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami tetap terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan itu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir, dari kursi belakang sampai kursi depan, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, dan Bapak Ibu sekalian. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan untuk kami mengalami lawatan pertolongan yang dari Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara umat Tuhan yang sakit, kami berdoa kasih karunia Tuhan jadi bagian mereka dan sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan, Tuhan berikan kekuatan atas mereka. Hamba berdoa demikian juga seluruh jemaat, mereka terus bangkit dalam Tuhan, melayani, mengiring akan Tuhan, sehati terus tetap mengasihi Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam setiap persoalan pergumulan apapun yang mereka hadapi, mereka mau terus berserah hanya kepada Engkau. Dan Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu dalam setiap tugas, pekerjaan, mata pencarian apa yang mereka kerjakan. Tuhan sumber segala berkat memberkati, berkat jasmani terlebih berkat rohani menjadi bagian setiap semua kami. Dan kami anak-anak-Mu terus jadi berkat, kami jadi saksi dan jadi terang. Di dalamnya nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, diagungkan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hari ini kami boleh peringati Kristus bangkit memberi kemenangan. Dan di dalam kehidupan kami sebagai umat pemenang, kami terus senantiasa boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan, berkati setiap pengorbanan seluruh jemaat, persembahan persepuluhan dari anak-anak-Mu. Tuhan sumber segala berkat membalas berkat berlipat kali ganda. Engkau kembalikan berkat dalam setiap kehidupan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami lepaskan pengampunan terhadap bersama kami. Kami raih janji dan berkat-Mu. Mari jemaat dengan sikap terima berkat,
Kita angkat kedua belah tangan, kita akhiri ibadah pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan aktivitasmu. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu, berkat Tuhan, sukacita damai sejahtera, berkat jasmani terlebih berkat rohani, menjadi bagian dan milik kami sekalian sekarang ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat dan kami akhiri ibadah kami pada siang ini dalam kami memperingati Engkau Kristus bangkit. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom Tuhan.